Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء استغفر الله kenapa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Insya Allah ya, pada pertemuan sekarang kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Sempat kemarin itu terganggu karena Zoom-nya ternyata wajib untuk diupdate, sehingga karena wajib untuk diupdate, otomatis keluar sendiri. Sekarang sudah selesai diupdate, mudah-mudahan tidak ada lagi gangguan. Kita lanjut kemarin sampai ke Rasulullah ini ya. Maaf teman-teman, ini bisa jangan coret-coret di layar ya. Gimana cara mematikannya? Disable annotation for others. Ya baik, kita akan belajar. Ini coretan siapa? Bentar. Saya harus matikan berarti ya. Share zone. Gimana gitu? Oke, baik, kita mulai. Nah, kemarin Rasulullah sudah ini ya, turun dari langit. Jadi dari Sidratul Muntaha, ya, Rasulullah di langit. Setelah naik lagi ke bertemu dengan Allah, Rasulullah menerima wahyu 5 waktu salat. 5 waktu salat, ya, turun ke Mekah. Oke, turun ke Mekah. Nanti di jalan ya melihat ada kafilah dagang ya, yang juga nanti jadi bukti bahwa Rasulullah benar-benar telah terbang ke langit. Nah, tadi kemarin kita sudah sampai bahwa Nah, kemarin kita sudah sampai bahwa waktu sholat ya. Jadi Rasulullah itu dibimbing oleh malaikat Jibril 2 hari. Ya, oleh malaikat Jibril. Pada hari pertama itu adalah awal waktu sholat. Awal waktu sholat. Jadi Rasulullah sampai di muka bumi waktu duha, sehingga ketika waktu zawal ya, zawal itu apa? Zawal itu ketika matahari tergelincir. Jadi bukan pas di langit-langit sudah miring sedikit, bayangan belok sedikit. Ini istilahnya zawal, itulah waktu zuhur ya. Bagaimana? Zuhur ya. Nah, jadi waktunya istilah itu zawal. Nah, kemudian nanti waktu ketika matahari itu asar, ya, itu adalah panjang bayangan sama dengan panjang benda. Pandang bayangan sama panjang benda. Jadi misalkan teman-teman punya tongkat 2 meter, ketika disinari matahari, berarti 45 derajat ya. 45 derajat matahari yang bisa menyebabkan panjang bayangan sama dengan panjang benda. Inilah waktu awal asar. Nanti maghrib itu waktu maghrib adalah ketika ketika matahari selesai terbenam. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman melihat di TV ya, ada ada video azan, waktu azan maghrib, itu ketika mataharinya masih terlihat, itu salah berarti iklannya ya. Bukan iklan, jeda azan ya. Kan di TV kadang suka ada jeda azan tuh.
Oke, ya. Kan di TV suka ada jeda azan ya. Pas lagi azan, mataharinya masih kelihatan, masih proses terbenam. Itu keliru ya, itu salah. Harusnya waktu azan maghrib itu ketika matahari sudah selesai ya. Baik, jadi saya ulangi lagi. Zawal untuk waktu zuhur, kemudian asar ketika matahari 45 derajat, ya. Kemudian maghrib ketika selesai terbenam, Nah, kemudian isya itu ketika langit sudah tidak ada lagi warna merahnya, tidak lagi mega ya, warna merah hilang. Jadi mega di matahari sudah hilang. Dan nantinya subuh ketika muncul terbit fajar ya, muncul terbit cahaya. Jadi isya dan subuh ini waktunya serupa ya. Kalau isya ketika mega hilang, kalau fajar ketika mega baru muncul. Ini 5 waktu sholat. Nah, di hari kedua malaikat menjelaskan waktu akhir sholat ya. Hari kedua malaikat Jibril menjelaskan waktu akhir sholat. Kalau waktu zuhur, akhir sholatnya adalah ketika asar. Zuhur, akhirnya adalah ketika asar. Jadi ketika waktu zuhur, malaikat belum datang. Setelah menjelang waktu asar, mepet-mepet asar, malaikat baru mendatangi Rasulullah menjelaskan bahwa inilah akhir waktu sholat zuhur. Nah, kemudian kalau akhir asar ya, akhir asar itu adalah ketika panjang bayangan, panjang bayangan sama dengan 2 kali panjang benda. Ya, jadi misalkan teman-teman punya tongkat nih ya, tongkat panjangnya 2 meter ya misalkan ya. Ternyata ini matahari bersinar, ternyata panjang bayangannya sudah 4 meter ya. Berarti ini materinya berapa? Materinya berarti ini kemiringan 30 derajat ya. Ya. Kemiringan di sini, maka ini adalah waktu akhir asar, tapi bukan akhir secara mutlak, akhirnya adalah akhir yang ikhtiar. Waktu ikhtiar itu dalam arti waktu asar terbaik itu sampai waktunya segini. Kalau setelah segini itu adalah waktu yang bukan waktu terbaik, bukan berarti nggak sholat sama sekali ya, tetap harus sholat, cuman diutamakan, dikerjakan di ini akhirnya ya, hari kedua akhir waktu sholat, ya. Nah, jadi ketika matahari di akhir waktu asar itu ketika panjang bayangan 2 kali panjang benda. Nah, kemudian untuk waktu maghrib ya, itu di waktu isya. Jadi akhirnya adalah waktu isya. Kalau waktu isya itu akhirnya di mana berarti? Di sini ini ya, di tengah malam. Di tengah malam. Tengah malam sepertiga terakhir malam ya. Kurang lebih tengah malam ya. Kurang lebih tengah malam. Kalau subuh, nah kalau subuh ini bukan waktu ikhtiar ya. Kalau asar tadi ikhtiar ya. Berarti kalau mepet maghrib, asarnya masih sah. Ya cuman tidak baik. Jadi gini teman-teman, dalam hukum sholat, teman-teman setelat apapun sholatnya, itu harus dikerjakan. Istilahnya gini, misalkan teman-teman subuh ketiduran atau subuhnya malas, ya mau ketiduran mau malas, kalau ketiduran kan tidak dosa ya, asal memang ketidurannya bukan rutin, tidak 3 hari berturut-turut, itu berarti bisa disebut tidak sengaja. Tapi kalau misalkan teman-teman rutin ketiduran, nah ini berarti bisa termasuk lalai yang sudah berdosa. Nah, kalau misalkan teman-teman malas, itu jelas berdosa. Nah, tapi tetap itu harus dibayar utang. Ya, jadi sholat itu selama teman-teman dikenakan wajib sholat, sudah muslim, sudah berakal, tidak sedang haid, tidak sedang nifas, ya, itu teman-teman harus
mengerjakan sholat yang kalau teman-teman meninggalkannya karena malas, itu jadi utang, harus dibayar di kemudian hari. Jadi kalau teman-teman lupa sholat 1 tahun gitu ya, bukan lupa, malas malas sholat 1 tahun, padahal sudah Islam, sudah syahadat ya, sudah sampai dakwah syiar kewajiban sholat, akalnya sempurna di saat itu ya, maka teman-teman utang 1 tahun, itu 1 tahunnya wajib bayar utang sholat. Nah untuk subuh, akhir waktunya adalah ketika matahari terbit. Matahari terbit, yang mana ini kalau asar tadi waktu ikhtiar, waktu sebaik-baiknya waktu, kalau ini sudah batas ya, batas waktu. Jadi kalau malas melewati terbit ini berdosa. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi ada waktu ikhtiar, ini jadi beda subuh sama asar. Ada subuh dan isya ya, subuh dan isya tadi. Itu ada ikhtiar ya, waktu terbaik, waktu yang paling baik. Kalau maaf, bukan subuh ya tadi, asar dan isya, maaf salah. Nah kalau subuh itu memang itu bukan ikhtiar ya, tapi memang batasnya adalah ketika matahari terbit, gitu ya. Kalau ikhtiar dikerjakan tidak dalam waktu utama, itu tidak sampai ke dosa. Tapi kalau ya melalaikan untuk sholat, itu nanti dosa di melalaikan waktu. Tetapi kalau untuk subuh itu matahari terbit adalah batas, sehingga kalau matahari telah terbit dan teman-teman malas mengerjakannya padahal sudah bangun sebelum matahari terbit, ya setelahnya maka jadi dosa. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, itu tadi untuk penjelasan waktu sholat yang diterima oleh Rasulullah, yang dijelaskan selama 2 hari. Nah, sekarang bagaimana Rasulullah untuk mendakwahkan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi pertama-tama Rasulullah sering gitu kan ya, di Ka'bah Rasulullah akhirnya duduk. Aduh maaf, saya harusnya tidak menggambarkan Rasulullah. Nah, berarti ini anggap aja cahaya ya. Nah, Rasulullah duduk di dekat Ka'bah. Tiba-tiba datang Abu Jahal. Ya, Abu Jahal datang melihat Rasulullah, nampaknya ada sesuatu hal yang ingin disampaikan. Kelihatan kan ya teman-teman, kalau ada orang baru ada kabar besar, ingin membicarakan sesuatu, Abu Jahal juga melihat Rasulullah seperti ada yang ingin dibicarakan. Abu Jahal nanya, Rasulullah ada kabar apaan gitu kan? Kata Rasulullah, saya tadi malam habis Isra Mi'raj gitu kan, berjalan ke Al-Quds, kemudian naik ke langit ke-7, sekarang pulang gitu kan. Abu Jahal kaget, seriusan nih gitu kan? Gimana kalau Rasulullah jelaskan ke seluruh orang-orang Quraisy tentang apa yang diceritakan ke Abu Jahal sekarang? Rasulullah setuju gitu ya. Rasulullah setuju untuk menjelaskan ke seluruh Quraisy karena memang Rasulullah wajib menjelaskan. Ya, Rasulullah itu harus amanah. Akhirnya Abu Jahal membuat viral. Woi, orang-orang Quraisy, Rasulullah punya kabar yang besar gitu kan. Tumben nih Abu Jahal yang manggilin ya. Akhirnya orang-orang Quraisy ya mengelilingi Rasulullah gitu kan. Apa kabar apaan gitu kan. Akhirnya Rasulullah menjelaskan tadi malam Rasulullah sudah berjalan dalam 1 malam ke Masjidil Aqsa ya. Masjid Al-Aqsa di Al-Quds ya. Masjid Al-Aqsa di Al-Quds. Teman-teman kemarin sudah belajar ya, Al-Quds itu artinya kota Madinatu Al-Quds, kota suci. Quds itu artinya Quds ya. Quds itu artinya apa? Kudus, suci ya artinya ya. Nah, teman-teman di Indonesia kan juga ada kota Kudus ya. Jadi memang maksudnya itu adalah kota yang diharapkan suci kotanya untuk dakwah. Nah, jadi Rasulullah sekarang memviralkan, ya tadi malam saya tuh berjalan itu kan ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam, kemudian ke langit bertemu Allah, sekarang turun lagi. Sekarang ini kan beritanya geger teman-teman. Gimana gegernya? Ya orang-orang pada zaman tersebut, ya bayangin teman-teman ya, dengar berita yang ajaib, yang nggak masuk akal, gimana caranya ada orang dalam waktu semalam bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam. Itu padahal kalau mereka berjalan kurang lebih butuh 4 bulan ya. 4 bulan dengan kendaraan unta ya.
Ya, jadi ini tuh berita yang sangat membuat geger. Saking gegernya apa? Sampai-sampai ada Muslim yang murtad. Ada Muslim yang murtad. Ini kan pertanda serius nih, bukan bercanda gitu kan. Saking besarnya berita, sebagian sahabat Nabi yang masih ragu dalam hatinya ya, masih belum tentang keimanannya dengan mantap, mereka sampai murtad gitu. Wah, ini Abu Jahal senang ini, hahaha gitu ya. Berita apaan ini gitu kan konyol. Oh, jadi Rasulullah pada selesai ngasih tahu berita kayak gini diolok-olok. Rasulullah dusta ini, ketahuan ini, ngahiwal gitu kalau bahasa Sundanya. Nah, akhirnya karena melihat respon Quraisy yang menertawakan Rasulullah, sahabat Nabi bahkan ada yang sampai murtad, Abu Jahal Abu Jahal akhirnya mendatangi Abu Bakar. Abu Bakar ini kan sahabat Nabi yang paling setia, paling terdepan, paling terpercaya, yang kalau dulu masuk Islamnya nggak pakai nanya. Kalau orang lain mau masuk Islam, nanya-nanya dulu sama Rasulullah, wawancara dulu, gitu, interogasi dulu, interview dulu, baru udah klik masuk Islam. Nah kalau Abu Bakar, Rasulullah bilang ini dan itu, nggak pakai nanya, iya, 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 percaya, 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 terus aja kayak gitu kalau Abu Bakar. Nah sekarang Abu Jahal nanya nih, iseng nih, Abu Bakar, gimana nih? Berapa sih perjalanan orang kalau mau pergi ke Masjidil Aqsa itu berapa lama kira-kira gitu kan? Abu Bakar ya iseng aja jawab, ya kurang lebih bisa sampai 4 bulan gitu kan ya. Mau 2 bulan, mau 4 bulan, yang jelas tidak 1 malam. Nah, kemudian Abu Jahal juga iseng nanya, gimana kalau ada orang yang dia itu kesana cuma semalam, itu bisa dipercaya nggak? Kata Abu Bakar, ya nggak bisa lah, gitu kan. Nah ini masalahnya, teman kamu gitu kan, Rasulullah, maaf Muhammad ya, kalau dia Abu Jahal manggilnya, Muhammad bilang 1 malam aja dia udah ke Masjidil Aqsa, dan bukan cuman itu, sekarang balik lagi di Ka'bah gitu menceritakan ini semua. Percaya nggak? Kata Abu Bakar, kalau Rasulullah yang bilang, saya percaya. Jangankan cuman perjalanan pergi pulang 1 malam gitu kan. Rasulullah mendeklarasikan dirinya adalah Rasul, Nabi, dapat wahyu ya, mendapatkan kalam Allah, itu tuh sebenarnya lebih dahsyat, lebih lebih dahsyat daripada cuman sekedar berita ini doang gitu kan. Asal Rasul yang bilang, saya percaya. Nah, akhirnya Abu Bakar bertemu dengan Rasulullah gitu ya. Jadi Abu Jahal, Abu Bakar, Rasulullah. Abu Bakar nanya, ya Rasul, saya dapat berita dari Abu Jahal ini dan itu gitu kan. Beneran nih asli gitu kan. Rasulullah ini menceritakan ini dan itu, dan benar seperti apa yang diceritakan oleh Abu Jahal. Kata Abu Bakar, saya percaya, saya membenarkan. Nah, di hari itulah Abu Bakar resmi dapat gelar As-Siddiq. As-Siddiq artinya yang membenarkan. Jadi gelar Abu Bakar As-Siddiq adalah karena Abu Bakar, Rasulullah bilang apapun langsung diiyakan, langsung dibenarkan, nggak pakai nanya ya, nggak pakai nanya. Kenapa Abu Bakar kok bisa ya percaya Rasulullah nggak pakai nanya? Karena Rasulullah terbukti tidak pernah dusta sebelumnya. Jadi kita juga kalau beriman pada Islam itu seperti itu ya. Karena kita melihat ayat-ayat Quran, terutama dalam hal sains, Quran tidak pernah salah. Maka kalau ada hal yang ini tuh apa ya, tidak bisa dibuktikan benar, tidak bisa dibuktikan salah, hal-hal seperti surga neraka, ya itu kan kita gimana ngebuktiin benar dan salah itu di luar nalar. Maka karena ayat sains tidak ada yang salah, maka surga dan neraka pun dijamin secara tidak langsung pasti benar dengan cara tadi ya, dengan cara pas penjelasan sains Quran serta menjelaskannya dengan benar. Nah, jadi di hari itu ketika muslimin sedang apa ya, sedang geger ya, sebagian muslimin ragu ya, belum langsung percaya ya, bahkan ada yang murtad ya. Ternyata Abu Bakar percaya, lambat laun muslimin pun akhirnya mempercayai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi enggak apa istilahnya tuh ya, enggak hari itu dibilang hari itu semua orang percaya, tetapi ada istilahnya itu
ya menunggu dulu lah, waiting dulu yang lain supaya mempercayainya. Jadi nggak langsung percaya. Nah, akhirnya karena udah ini ya, gimana nih supaya cara agar menunjukkan kepada orang-orang Rasulullah tuh asli, nggak pakai bohong gitu kan. Pasti ada buktinya dong. Gimana cara membuktikannya? Nggak bisa cuman percaya nggak percaya doang. Akhirnya diuji. Ada ujian buat Rasulullah. Wah, gimana ujiannya? Ujiannya Rasulullah satu diminta untuk menjelaskan Masjid Al-Aqsa ya, Masjid Al-Aqsa. Kenapa kok disuruh menjelaskan Masjid Al-Aqsa? Karena seluruh Quraisy itu mereka tahu, kenal betul Rasulullah. Rasulullah tidak pernah pergi ke Masjidil Aqsa ya. Jadi Rasulullah itu belum pernah ke Masjidil Aqsa seumur hidupnya dari lahir sampai sekarang. Rasul belum pernah ke Masjid Al-Aqsa. Sedangkan sebagian Quraisy adalah pedagang yang udah biasa main ke Al-Aqsa buat jualan. Nah, jadi kalau petinggi-petinggi Quraisy udah biasa ke Al-Aqsa ya, melihat kompleknya, melihat masjidnya ya, itu bagi mereka sudah biasa. Nah, Rasulullah belum pernah, dan orang-orang Quraisy tahu betul gitu kan, karena mereka keluarganya, mereka kerabatnya, mereka pedagang-pedagang juga. Nah, ini Rasulullah ini disuruh menjelaskan gimana sih Al-Aqsa itu bentuknya gitu kan. Coba ceritain kalau misalkan Rasulullah beneran tadi malam ke Al-Aqsa. Nah, sebenarnya Rasulullah juga sekarang menerima tantangan ujian ini, Rasulullah agak bingung. Nah, kenapa bingung? Karena Rasulullah kan kesananya malam, dan teman-teman malam itu kan ya gelap ya, gelap. Dan selain gelap, Rasulullah juga kesana tuh bukan buat wisata, buat ngeliat-liat masjidnya dari ditilik-tilik, di detail-detail, enggak ya. Rasulullah datang, kemudian mengikatkan buraq ke pintu masjid, masuk masjid, sholat, memimpin para nabi, nggak pakai apa ya, nggak ngeliat-liat secara detail. Nah, di sini Allah menunjukkan mukjizatnya. Di saat Rasulullah diuji di tengah-tengah Quraisy itu, Allah menampakkan penampakan ini ya di hadapan Rasulullah Masjid Al-Aqsa. Ya. Nah, jadi ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala Masjid Al-Aqsa di hadapan penglihatan Rasulullah, langsung tergambar jelas. Rasulullah akhirnya menjelaskan, Masjidil Aqsa itu bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini, ada pintunya, ada segala macamnya, dijelaskan sampai detail sekali, dan akhirnya tidak terbantahkan bahwa Rasulullah beneran menjelaskan dengan sempurna, gitu kan? Apa itu Masjidil Aqsa secara ciri tampaknya, ciri fisiknya ya. Nah, Rasulullah juga menambahkan ada jaminan nih. Apa jaminannya? Saat pulang, ya kemarin kita sudah jelaskan bahwa Rasulullah melihat ada kafilah dagang yang beberapa hari lagi, sebentar lagi itu akan sampai Mekah, ya. Jadi ada kafilah dagang dari Syam, itu sebentar lagi harusnya udah sampai Mekah, dan di jalan mereka kehilangan unta. Nyari-nyari, kalau tidak salah akhirnya ketemu ya. Tetapi mereka sempat ini ya, di jalan itu nyari-nyari untanya dulu. Akhirnya dijelaskan bahwa mungkin 3 hari lagi kafilah itu datang. Akhirnya ditungguin teman-teman, ya selama hari yang disebutkan Rasulullah, perkiraan Rasulullah di hari itu ya, orang-orang ya melihat keluar kota Mekah, untuk benarkah kafilah dagang ini akan datang, dan benarkah nanti kafilah dagangnya akan ada cerita bahwa unta mereka sempat hilang. Ya, ditungguin gitu kan dari matahari tinggi, terus ditungguin sampai menjelang terbenam, ya. Mereka sudah siap-siap untuk, oh ini benar nggak ya, benar ya. Kalau sampai terbenam kafilah dagangnya nggak datang aja sesuai prediksi Rasulullah,
bakal didustakan lagi gitu kan. Ah, ngaco lo gitu kan. Dapat ciri-ciri Masjidil Aqsa cuman dari apa namanya? Dari cerita-cerita orang aja gitu. Ini pasti bohong gitu kan, ditungguin dan ternyata kalau menurut satu cerita ya, Allah Allah memperpanjang hari itu sehingga sorenya tidak kunjung terbenam. Tidak, ini cuman ini ya, cuman ceritanya masih harus dipertanyakan apakah benar. Jadi tidak kunjung terbenam, diperpanjang harinya sampai benar-benar kafilah dagangnya tiba di ini ya, di batas kota Makkah. Karena mungkin Rasulullah prediksinya kecepatan, ternyata kafilahnya nggak secepat yang Rasulullah bilang. Tapi ini teman-teman ya, ini ceritanya masih harus dipertanyakan. Tapi kalaupun benar, ya berarti ini mukjizat Allah memperpanjang hari, memperlambat rotasi bumi untuk membenarkan Rasulullah pada saat itu. Dan ternyata benar, kafilah dagang datang menjelang maghrib, menjelang matahari terbenam, dan saat datang mereka langsung ditanya dari mana gitu kan, dari Syam gitu kan. Wah, dari Syam itu berarti dari masjid, dari dekat Al-Aqsa ya, dari Al-Quds ya. Nah kemudian ditanya apakah ada kejadian terkait unta gitu kan di tengah jalan. Akhirnya diceritain iya, unta di daerah sini hilang gitu kan, dicari-cari akhirnya ketemu. Nah akhirnya di sini bahwa ini ya, tidak terbantahkan bahwa Rasulullah benar-benar jujur dan mereka tidak punya kata lain bahwa ini adalah ya seperti biasa tukang sihir, gitu ya. Jadi kalau misalkan mukjizat apapun, kebenaran apapun, selalu ya udah ini sihir, ini dukun, ini sihir, dukun, sihir, dukun, sihir, dukun. Jadi itu cara Quraisy mendustakan Rasulullah yang padahal ya mereka mengenal tukang sihir itu seperti apa, mengenal tukang dukun itu seperti apa, benar-benar jauh dari komat kamit. Rasulullah tidak melakukan hal tersebut. Nah, terkait teman-teman ya, hikmah kenapa sih Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan? Begini teman-teman ya, bahwa pada saat itu sudah ada Bani Israel yang mendakwahkan terkait dengan ketauhidan ya, terkait dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa, Alkitab, memprediksi akan ada nabi setelahnya. Ketika peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah mengirimkan Rasulullah ke Masjid Al-Aqsa, memimpin para nabi untuk sholat di sana. Ini sebenarnya adalah simbol ya bahwa Allah mencabut kemuliaan kepemimpinan Bani Israel atas dakwah tauhid, dakwah Islam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di sini itu merupakan simbolik. Kenapa? Karena di Quran surat Al-Isra itu ayat 1-nya menceritakan tentang peristiwa Isra ya. Alhamdulillahilladzi asyra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa barakna haulahu linirahu min ayatina innahu wasamiul alim, dan seterusnya ya. Quran surat Al-Isra atau nama lainnya Quran surat Bani Israel setelahnya menceritakan kerusakan-kerusakan Bani Israel ya. Jadi ini merupakan suatu simbolik bahwa pada hari itu ke dakwah tauhidan yang sebelumnya Rasulullah dan Bani Israel sama-sama mendakwahkan hal tersebut, ahli-ahli kitab ya, baik dari Bani Israel maupun dari orang-orang Nasrani yang mengikuti Nabi Isa, sekarang mereka sudah harus di bawah kepemimpinan Rasulullah karena Al-Quds saat itu, Al-Quds ya atau Masjidil Aqsa adalah kiblat kaum muslimin, baik kiblat Rasulullah maupun kiblat Bani Israel, semua kalau beribadah menghadap Al-Quds ya, bukan menghadap ke Ka'bah Mekah pada saat itu, kiblat masih di Al-Quds. Jadi Rasulullah sholat menghadap
Masjidil Aqsa menghadap Al-Quds, orang Bani Israel juga kalau beribadah menghadap ke Masjidil Aqsa sama-sama. Di hari itu secara simbolik Allah menyampaikan Rasulullah ya, disampaikan untuk sholat di dalam Masjid Al-Quds, memimpin para nabi untuk sholat. Nah, ini secara simbolik mencabut kehormatan dakwah tauhid dicabut dari Bani Israel kepada Rasulullah saja, sehingga mulai hari itu Bani Israel harus beriman kepada Rasulullah, harus membenarkan Rasulullah, tidak lagi dakwah tauhid diberikan jabatannya kepada selain pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, itu untuk lanjutan ini ya. Ini untuk lanjutan materi kemarin. Berarti kemarin kita sudah menjelaskan ya. Saya rangkum sedikit. Rasulullah pada malam itu diberangkatkan dengan buruk, hewan yang lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bigol. Bigol sendiri adalah peranakan kuda dan keledai. Rasulullah diberangkatkan ke Masjidil Aqsa, memimpin para nabi untuk sholat, kemudian diisrokan, kemudian dimi'rajkan ke langit ya, bertemu dengan para nabi-nabi di langit, bertemu dengan banyak hal, melihat banyak hal, kemudian bertemu dengan Allah, namun tidak melihat Allah. Ya, kemudian Rasulullah menerima perintah sholat, awalnya 50, kemudian dikurang-kurangi atas nasihat atau usul Nabi Musa alaihissalam, akhirnya Rasulullah mendapatkan kewajiban perintah 5 waktu sholat. Nah, Rasulullah kemudian sampai selesai Isra Mi'raj, Rasulullah sholat pertama itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, selama 2 hari dikasih tahu waktu-waktu sholat. Namun yang saya ketahui waktu itu semua sholat selain maghrib itu 2 rakaat. Jadi zuhur 2 rakaat, ya. Jadi perintah awal sholat itu 2 rakaat ya. Zuhur itu 2 rakaat, asar 2 rakaat ya. Maghrib baru sudah 3, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Jadi dulu masih 2, 2, 3, 2, 2. Nah, baru nanti waktu belakangan zuhur disempurnakan hukumnya jadi 4, asar jadi 4, isya jadi 4, subuh tetap 2. Namun ketika kita sedang dalam keadaan safar ya, itu kita mendapatkan keringanan supaya untuk mengqashar sholat kembali kepada bentuk sebelumnya, yaitu 2 rakaat. Begitu teman-teman. Untuk ini ya, untuk waktu sholat. Kemudian Rasulullah nanti menjelaskan ya, Abu Bakar saat yang lain mendustakan, Abu Bakar instan membenarkan. Kemudian akhirnya Rasulullah diuji untuk menjelaskan Masjidil Aqsa. Ternyata Rasulullah bisa menjelaskan Masjidil Aqsa karena Allah menampakkan tampak gambaran Masjidil Aqsa di hadapan Rasulullah, sehingga mudah bagi Rasulullah menjelaskan. Kemudian peristiwa lainnya adalah Rasulullah memprediksi ada kafilah dagang beberapa waktu akan tiba, dan di hari Rasulullah memprediksi, ternyata sorenya benar-benar pedagang kafilah tersebut datang, dan bahkan peristiwa unta hilangnya pun pedagangnya mengakui sebelum mereka ya ini ya menduga-duga terkait dengan bahwa Rasulullah sudah melihat mereka di perjalanan pulangnya. Baik teman-teman, silakan bila ada yang mau bertanya, kita tunggu ya. Jadi teman-teman, dari peristiwa ini merupakan satu kehormatan ya. Silakan sambil saya menunggu yang bertanya. Jadi intinya bahwa semua perintah syariat, semua syariat itu diperintahkan melalui perantara malaikat Jibril ya dalam Quran ya. Jadi Jibril membawa ayat Quran, baru ya seperti apa perintah zakat ya, kemudian perintah saum, perintah haji, dan perintah-perintah syariat Islam lainnya, ya itu semua itu tidak apa ya melalui perantara malaikat Jibril, kecuali sholat, sholat. Ya silakan bertanya, chat aja langsung, insya Allah saya baca chatnya. Kecuali sholat, sehingga sholat ini benar-benar asli istimewa.
Ya, jadi tidak boleh seseorang itu meninggalkan sholat. Kalau orang sudah terkena syarat wajib sholat ya, syarat wajib sholat, ya dia Islam, berakal ya, sadar diri, sudah sampai dakwah sholat padanya, maka itu harus dikerjakan meskipun tertunda, baik karena bencana ya, baik karena keadaan darurat, baik bahkan karena malas sekalipun, tetap sholat itu jadi utang yang harus diqodho. Nah, siapa teman-teman di sini yang punya utang mungkin belum sholat waktu dulu, waktu masih kecil, bukan kecil ya, setelah balik mungkin usia SMP atau SMA tidak sholat 2 tahun misalkan. Nah, ini jadi utang ya, harus dikerjakan untuk misalkan sekarang, mulai dari sekarang selama 2 tahun sholat wajibnya berarti 2 kali. Satu sholat wajib mungkin berjamaah, satu sholat wajib lagi untuk bayar utang yang dulunya. Oke ya, kita jawab pertanyaannya. Ustadz, kapan penyempurnaan sholat dilakukan jumlah rokaatnya? Setahu saya ini setelah hijrah. Setelah hijrah, nanti ada penyempurnaan jumlah rokaat sholat. Berarti nanti di kota Madinah ya. Di kota Madinah, setahu saya itu masih di awal-awal selesai hijrah, belum terlalu lama setelah hijrah, itu waktu jumlah rakaat sholat disempurnakan hukumnya ya. Jadi ini di Madinah ya. Jadi untuk pertanyaan ini jawabannya di Madinah, baru disempurnakan jumlah rakaat sholat. Ustaz tadi punten zawal itu apa? Jadi gini ya, zawal. Jadi gini, ini kan ada matahari ya terbit di timur, ya matahari terbit di timur, kemudian matahari naik sampai ke tengah-tengah, kemudian turun lagi sampai nanti matahari terbenam. Nah, zawal itu kapan? Zawal itu adalah ketika matahari pas di tengah, itu bayangan kan berarti ini ya, cenderung tidak ada. Nanti baru matahari belok sedikit. Nah, matahari belok sedikit, itulah waktu zawal. Itulah waktu zawal, atau istilah itu tergelincir. Tergelincir. Mudah-mudahan jelas ya jawabannya. Jadi zawal itu ketika matahari mulai tergelincir. Ustadz izin bertanya, Ustadz bagaimana cara membayar utang sholat? Apakah bisa bayar utang sholat zuhur tapi di waktu asar? Boleh ya. Gini, jadi secara fikih sholat, kalau belum jadi kalau belum 5 waktu sholat terlewat, misalkan gini, teman-teman sholat zuhur kelewat, mau karena malas, mau karena bencana, mau karena apa, kalau belum 5 waktu sholat lewat, berarti belum zuhur di hari esoknya, berarti teman-teman sholat saat itu juga ya. Misalkan teman-teman nggak sholat zuhur nih, mau karena malas, mau karena sibuk, mau karena ada ya tadi sibuk karena bencana, ya sibuk karena ketiduran, sibuk karena apapun. Nah, teman-teman saat ingat, misalkan bada isya, teman-teman berarti belum sholat zuhur, asar, maghrib, dilakukan saat bada isya tersebut. Tapi kalau sudah terlewat 5 waktu sholat, ya 5 waktu sholat, nah, itu baru teman-teman sholatnya itu di gimana istilahnya tuh, di double. Tiap waktu sholat di double. Misalkan teman-teman karena dibius gitu ya. Misalkan karena dibius tidur selama 2 hari berturut-turut. 2 hari berturut-turut. Berarti kan ada 10 waktu sholat tuh. 10 waktu sholat terlewat. Jadi misalkan selama 2 hari itu juga teman-teman sholat, misalkan sudah azan zuhur, maka sholat zuhur untuk hari itu, kemudian setelahnya sholat zuhur lagi dilakukan selama 2 hari. Ya, jadi boleh di double 2 kali, atau bahkan mau langsung 3 kali juga bisa selama sanggup ya. Jadi zuhur pada hari itu sholat zuhur 2 atau 3 kali. Kalau sholat zuhurnya 2 kali, berarti 1 untuk hari itu, 1 untuk bayar hutang selama 2 hari. Kalau 3 kali berarti 1 untuk hari itu ditambah 2 untuk bayar hutang, berarti selama 1 kali untuk membayar yang
kemarin disebutlah dibius atau malas atau apapun itu ataupun ya apapun penyebabnya. Mudah-mudahan jelas ya jawabannya. Jadi kalau teman-teman waktu kecil banyak bolong-bolong sholat, silahkan dibayar sekarang. Jadi tadi ya, apakah bisa bayar utang sholat zuhur di waktu asar? Jawabannya bisa, selama belum terlewat 5 waktu sholat. Terkait sholat izin bertanya pada saat safar, contoh di kereta api masuk waktu subuh, jika hanya bisa sambil duduk, apakah harus diulang lagi? Tidak ya, jadi kewajiban sholat itu hanya wajib sekali, tapi teman-teman di kereta itu masih bisa berdiri. Di kereta itu masih bisa berdiri. Teman-teman bisa ambil sejadah ya atau apapun kain yang bisa dibawa, kemudian masuk ke gerbong dapur ya. Nah, di gerbong dapur itu ada ruangan yang cukup untuk teman-teman berdiri. Jadi gini teman-teman, semua sholat sunnah itu boleh dilakukan sambil di kendaraan, sambil duduk, sambil tiduran ya. Semua sholat sunnah ya, ini sunnah. Kalau sholat sunnah itu mau di kendaraan, mau sambil duduk ya, mau sambil duduk di atas kendaraan, di atas kuda, di atas unta, di atas motor ya, mau sambil tiduran itu boleh. Tapi kalau sholat wajib itu harus banget berdiri, kecuali memang darurat banget gitu kan, benar-benar tidak mungkin berdiri, baik karena sakit ya, baik karena di atas mungkin yang susah itu kalau apa? Kalau apa ya, sebenarnya sakit paling ya. Kalau teman-teman di kendaraan umum harusnya istirahat, saat istirahat berdiri di musola sholat. Kalau di atas motor teman-teman turun di musola sholat. Di atas mobil sama, di atas perahu kalau kapal ya, kapal feri, kapal antar pulau bisa, di atas kereta masih bisa ya. Harusnya untuk perjalanan tidak mengganggu berdirinya ya. Tapi kalau misalkan sholat sunnah baru boleh di atas kendaraan, tidur, duduk, apa segala macam. Kecuali jadi ya. Jadi kalau sholat wajib sebisa mungkin berdiri. Termasuk kalau di kereta masih bisa berdiri, ada ruang dapur, berdirilah. Jangan cari-cari alasan. Nanti gini ya, paling ini di jamak kosor ya. Di jamak dan di kosor ya. Di jamak apa tadi? Di jamak kosor ya. Jamak takdim, jamak takhir, di zuhur, di jamak takdim zuhur atau jamak takdim asar atau jamak takdim maghrib, jamak takdim isya itu bisa diatur, tapi tetap tidak menghilangkan kewajiban berdiri. Oke ya. Nah, mudah-mudahan jelas. Termasuk tadi kalau di kereta itu sebenarnya masih bisa berdiri, ya harus berdiri. Nah, kemudian terkait apa lagi nih? Kalau setelah sholat fardu kita sholat diniatkan untuk mengkodok sholat waktu remaja yang terlewat, bolehkah? Ya, memang seperti itu ya. Jadi sholat fardu, misalkan tadi ya selesai sholat maghrib. Sholat maghrib kan 3 rakaat ya. Jadi 3 rakaat, selesai sholat maghrib sekali, maghrib. Nah, kemudian selesai sholat maghrib, teman-teman bayar maghrib lagi, 3 rakaat lagi. Misalkan dulu waktu remaja selama 2 tahun ya, 2 tahun tidak sholat, maka ini silakan mengulang waktu sholat maghrib dan waktu-waktu sholat lainnya selama 2 tahun juga gitu ya. Satu buat hari itu, satu untuk bayar utang. Atau kalau merasa kuat ya udah tambah lagi 3 sehingga bayar utangnya cukup 1 tahun gitu ya. Jadi memang seperti itu hukumnya, bukan bolehkah, harus gitu ya, bukan boleh lagi, harus, malah harus seperti itu. Nah, Ustaz izin bertanya, apakah ada percakapan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim? Ada ya. Jadi ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan banyak nabi ya, Nabi Adam, Nabi Nabi Yahya ya, Nabi Isa, Nabi siapa lagi, Harun, Nabi Musa, dan di langit ke-7 bertemu dengan Nabi
Ibrahim alaihissalam saling memberi salam ya. Nabi Ibrahim memuji, ini adalah salah satu bukan salah satu, anak terbaik Nabi Ibrahim ya. Rasulullah juga bercakap-cakap memberi salam dengan Nabi Ibrahim. Jadi Rasulullah itu di saat di tahun-tahun yang paling sedihnya melihat bahwa inilah nabi-nabi yang dulu di dunianya juga mendapatkan ujian, ya berarti Rasulullah sama aja dong gitu. Lalu bagaimana kalau saya ingat dulu pernah meninggalkan sholat tapi lupa sholat wajib yang mana yang tertinggal? Dikira-kira aja ya. Jadi faktu min haitsu mastata'tum. Jadi bertakwalah atau taatlah. Saya lupa. Taatlah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau teman-teman dulu ingat ada sholat yang kayaknya ketinggalan nih, dikira-kira aja, nggak usah dibawa susah. Insya Allah maafkan, Allah tahu kita beneran lupa, Allah tahu niat kita. Dulu kayaknya hilang satu sholat, sholat maghrib gitu kan, kelewat beneran. Atau kalau nggak maghrib, Isya deh, Isya ya. Teman-teman juga silahkan pilih salah satunya. Nggak perlu dibawa susah ya, dikira-kira aja, kemudian dibayar sekarang, silahkan. Insya Allah Allah maha pemaaf karena Allah tahu kita beneran pingin bayar, cuman beneran juga lupa sholat yang mana sih sebenarnya yang ketinggalan. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Ini saya berterima kasih ya kepada salah satu peserta di sini yang meminjamkan Zoom Premium, yang Zoom berbayar, sehingga kita tidak terbatas 40 menit. Terima kasih, mudah-mudahan Allah membalas amal ibadahnya, menjadikan hartanya barokah ya, menjadikan pembelajaran ini dia dapat pahalanya. Ya, teman-teman silakan bertanya lagi. Kalau tidak ada, kita tutup. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukur, alhamdulillah gitu ya. Jadi ini sedikit keluar ke fikih sholat. Teman-teman, saya juga sebenarnya menulis rangkuman fikih sholat. Apakah nanti Ramadan saya buka lagi atau tidak? Itu lihat nanti ya. Jadi teman-teman, saya sebelumnya sudah menulis rangkuman buku fikih sholat, rangkuman saum, dan yang lain-lainnya. Sekarang Sirah Nabawi, nanti Ramadan ada sekolah pranikah, silakan teman-teman bisa ikut ke semua program yang saya sediakan. Baik, karena sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita istighfar deh yang khusyuk banget atas dosa-dosa kita sebelumnya yang beneran banyak, nggak tahu gimana. Teman-teman gini ya, jangan teman-teman minder sama Allah dalam arti kita istighfar tuh asal dari hati, itu Allah akan maafkan seluruhnya ya. Jadi teman-teman sebanyak apapun dosanya, istighfar aja dari hati, walaupun cuma sekali, tapi kalau benar-benar tulus istighfarnya, insya Allah Allah akan ampuni seluruh dosa teman-teman. Dan memang kita tuh diciptakan untuk mampu berbuat dosa ya. Jadi, dan dosa-dosa kita itu tidak sama sekali merugikan Allah. Andaikan seluruh manusia sekarang bermaksiat kepada Allah dengan seberat-berat maksiat, Allah tuh nggak rugi sedikit pun. Makanya kenapa Allah itu mudah sekali untuk mengampuni kita, karena dosa kita itu merugikan diri kita sendiri, tidak merugikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah sedikit pun malu untuk bertobat, enggan untuk bertobat. Saya mah tiap kali istighfar ngulangin lagi, kayaknya Allah udah bete deh sama saya, sebel deh sama saya. Enggak ya, enggak ada kayak gitu ya. Selama kita masih ada nyawanya, belum sampai kerongkongan, selama matahari belum terbit dari barat, Allah itu Maha Pengampun. Jadi jangan sampai kita malu untuk beristighfar. Istighfar aja yang terus, tapi kalau diulang lagi, istighfar lagi. Diulang lagi, istighfar lagi, terus aja. Jangan pernah berhenti bertaubat, mumpung kita masih nyawanya belum sampai kerongkongan. Mari kita istighfar dengan sajidul istighfar. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Khalaqtani wa ana abduk, engkau menciptakanku dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. Dan aku di sini atas nikmat dan perjanjian darimu. Auzubillahi min syarri ma sana, ya Allah aku berlindung dari semua yang aku perbuat. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya, dan
aku mengakui seluruh nikmatmu atasku, faghfirli, maka ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa selain engkau. Itu adalah sayyidul istighfar, tuannya istighfar. Mari kita tutup dengan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang mudah-mudahan dengan salawat kita kali ini jadi wasilah, jadi jalan Allah nanti membersatukan kita di surga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga teman-teman di sini ya semuanya reuni di surga Firdaus, surga paling tinggi, paling tengah, di bawah arsy-Nya Allah, sumber mata air segala surga bersama para nabi, para rasul, as-siddiqin, asy-syuhada, as-sabirin. Mari kita berdoa untuk orang tua kita, teman-teman. Kita berdoa untuk orang tua kita ya, yang khusyuk ya berdoanya ya. Mudah-mudahan dengan doa ini jadi jalan juga untuk kita dan orang tua kita diampuni Allah dan dibersamakan di surga di akhirat nanti. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan orang tua kami, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka membimbing aku di waktu kecil. Teman-teman, istri saya nitip sedang sakit dan juga sedang berharap ingin punya keturunan. Jadi mohon doanya teman-teman ya. Mari kita doakan istri saya. Allahumma Allahumma yashfaha ya. Semoga Allah menyembuhkannya dan memberikan istri saya dan ya tentu saja saya keturunan yang nantinya bisa berdakwah sampai hari kiamat kelak. Baik, kita tutup dengan apa lagi? Sudah ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah sekarang lebih puas untuk kajiannya karena tidak dibatasi waktu 40 menit. Yang benar dari Allah, yang sah dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.